Halo semuanya, selamat datang kembali di sini. Hari ini kita mau gali lebih dalam nih soal cara efektif ngumpulin data. Kita pakai panduan dari bab 3 buku The McKinsey Mind. Anda pernah nggak sih ngerasa kayak tenggelam gitu di lautan informasi? Saya yakin banyak yang pernah ya. Nah, pertanyaannya, gimana caranya nemuin info yang benar-benar penting tapi secara efisien? Dulu, Paul Kenny dari GlaxoSmithKline pernah bilang kita sering kebanjiran data. Itu tantangan beneran loh. Betul banget. Dan pembahasan kita kali ini tuh bukan cuma soal ngumpulin fakta sebanyak mungkin, tapi lebih ke gimana ya, penemuan fakta yang strategis. Jadi, nyari data yang pas buat dukung keputusan penting. Buku ini juga nyinggung pentingnya nyimbangin fakta sama intuisi. Wah, itu kombinasi kuat tuh. Nanti kita lihat deh gimana pendekatan ini beda sama, katakanlah organisasi yang mungkin kurang gitu ngandelin data ya dalam putusin sesuatu. Oke, menarik. Mari kita mulai dari dasarnya dulu deh, pola pikirnya. McKinsey ini kan terkenal banget ya soal data. Apa sih filosofi dasar mereka waktu mulai berburu fakta ini? Ada dua mantra kunci gitu yang benar-benar ngebentuk cara kerja mereka. Pertama, fakta itu ramah. Ramah? Kok kedengarannya agak aneh ya? Bukannya fakta seringkali nyakitin atau ngungkapin yang nggak pengen kita dengar? Nah, justru itu intinya. Ini nih wawasan penting pertama. McKinsey itu maksa kita ngelihat fakta sebagai sekutu, bukan sesuatu yang perlu ditakutin atau dihindarin. Ini ngubah total cara kita nyikapin masalah loh. Tujuannya ya nyari kebenaran objektif, bukan cuma data buat ngonfirmasi asumsi kita aja. Ini pola pikir dasar banget. Wah, menarik banget cara mandangnya. Fakta sebagai teman jalan, bukan hakim yang ngejudge gitu ya. Terus mantra kedua apa? Yang kedua, jangan terima jawaban saya tidak tahu. Waduh, ini lebih tegas lagi kedengarannya. Jadi nggak ada kata mentok gitu kalau nyari data. Prinsipnya gitu, maksudnya jawaban nggak tahu itu bukan akhir pencarian. Malah jadi titik awal buat nanya lagi. Siapa ya yang mungkin tahu? Datanya kira-kira di mana ya? Ada cara lain nggak buat ngira-ngira jawabannya? Ini tuh nanamin sikap gigih sama kreatif pas lagi nyari info. Suka banget saya kegigihan jadi inti pencarian fakta. Nah, dari pola pikir ini nih, ada nggak sih tips praktis atau jurus awal yang biasa mereka pakai buat mulai gali data? Tentu ada dong. Ada 3 tips cepat yang seringkali efektif banget. Pertama, mulai dari laporan tahunan perusahaan. Jangan sepelekan ini ya. Seringkali isinya tuh tambang emas informasi yang udah terstruktur. Mulai dari strategi, kinerja keuangan, sampai risiko-risikonya. Oke, laporan tahunan. Siap, dicatat. Apalagi nih? Kedua, cari outlier atau pencilan ya. Jangan cuma lihat rata-ratanya aja. Bandingin kinerja antar unit, antar wilayah, produk, atau bahkan antar waktu. Angka yang aneh, ketinggian atau kerendahan dibanding yang lain, itu sering jadi sinyal ada sesuatu yang menarik atau bermasalah buat digali lebih dalam. Kayak benang merah yang nyembul gitu dari tumpukan data. Aha, jadi fokus ke anomali bukan cuma tren umum ya? Masuk akal sih. Yang ketiga, Ketiga, aktif nyari praktek terbaik atau best practices. Dan ini poin pentingnya, jangan batasin pencarian cuma di industri Anda sendiri. Kadang, solusi atau inspirasi paling keren itu datang dari sektor yang beda banget. McKinsey sering tuh minjem ide dari industri lain, terus diadaptasi. laporan tahunan, cari anomali, sama nyolong ide dari tempat lain. Strategi bagus. Tapi ini jadi nimbulin pertanyaan lagi nih. Pendekatan McKinsey ini kan intensif banget soal fakta ya. Saya bisa bayangin di banyak perusahaan minta laporan tahunan detail aja atau nanyain data gitu, udah bisa dianggap aneh. Gimana caranya kita bisa dorong budaya haus fakta ini di lingkungan yang nggak seterobsesi fakta McKinsey tanpa kelihatan kayak alien gitu? Nah, itu dia tantangan yang umum banget dihadapi alumni McKinsey pas pindah kerja. Berdasarkan pengalaman mereka nih, ada 3 langkah adaptasi yang bisa bantu banget. Pertama, dan ini mungkin yang paling pentingnya, lakukan diagnosis jujur soal orientasi data di organisasi Anda. Maksudnya kita perlu ngaca dulu gitu ya. Ngeliat seberapa sering sih keputusan gede di tempat kita beneran didukung data kuat. Bukan cuma berdasarkan kata bos, feeling, atau kebiasaan lama aja. Tepat sekali. Penilaian yang jujur, objektif, ini penting banget. Kayak kata Stevie McNeil yang dikutip di buku itu, fakta kadang bisa bikin orang atau budaya kerja jadi agak terintimidasi gitu. Jadi, pahamin dulu titik awalnya di mana sebelum nyoba ngubahnya. Oke,
Setelah kita punya gambaran jujur soal kondisi lapangan, langkah berikutnya apa? Langkah kedua, tunjukin kekuatan fakta yang baik. Ini prinsip show, don't tell. Jangan cuma ngomongin pentingnya data, tapi buktiin nilainya pakai hasil nyata. Pakai data yang udah Anda kumpulin dengan baik buat ngasilin wawasan yang relevan dan kredibel. Contohnya kayak Dan Vecto di Conseco, itu dia pakai fakta buat bangun hubungan dan kepercayaan sama kepala-kepala unit bisnis, bukan buat nyerang mereka. Wawasan berbasis fakta yang solid itu bakal bangun kredibilitas Anda pelan-pelan. Langkah ketiga? Nah, setelah kredibilitas mulai kebangun, baru deh pikirin langkah ketiga. Bangun infrastruktur pendukung yang pas. Tentunya disesuaikan sama skala dan kebutuhan organisasi Anda ya. McKinsey emang punya sumber daya luar biasa sih. Spesialis riset, database canggih, yang nggak dipunyai banyak perusahaan. Ada eksekutif lembaga keuangan yang ngakuin ini. Jadi nggak harus langsung niru sistem canggihnya McKinsey gitu? Sama sekali nggak perlu. Mulai aja secara strategis. Investasi di sumber data kunci yang paling relevan. Mungkin langganan laporan industri penting, akses ke database tertentu, atau kalau memungkinkan, ya rekrut analis. Tapi yang seringkali lebih penting dari teknologi itu, budayanya. Kasih insentif atau pengakuan buat orang atau tim yang konsisten pakai fakta dalam argumen dan keputusan mereka. Budaya ini sering lebih ngefek daripada software mahal. Ini jadi ingat cerita Jerry sama Merlin yang mau beli mobil. Jerry kena iklan TV langsung pengen SUV itu. Merlin yang lebih analitis, iseng riset kecil-kecilan. Hasilnya, dia nggak cuma nemu mobil lain yang mungkin lebih pas dan hemat, tapi juga nemu info diskon alat pancing baru buat Jerry. Ini contoh kecil gimana PR berbasis fakta bisa ngasilin wawasan nggak terduga yang kelewat sama orang lain. Contoh bagus itu. Pas banget ngegambarin intinya. Dan penting buat fokus ke fakta yang benar-benar relevan sama tujuan inti bisnis ya, kayak profitabilitas, pertumbuhan penjualan, atau efisiensi. Jangan lupa juga manfaatin sumber data publik yang seringkali kaya dan terjangkau. Data pemerintah kayak data sensus, statistik industri dari BPS gitu. Terus kawat berita bisnis, Reuters, Bloomberg, database perusahaan publik misalnya LexisNexis buat berita atau data finansial, sama mesin pencari bisnis yang bagus. Itu semua alat bantu berharga. Kuncinya ya tahu apa aja yang ada dan mana yang paling relevan buat kita. Oke, tadi kita udah bahas gali data dari laporan sama sumber publik nih. Tapi kayaknya ada satu pilar penting lagi nih buat McKinsey, wawancara. Ini kayaknya sumber info primer yang kaya banget ya, tapi mungkin juga area yang paling halus dan butuh keahlian khusus. Wawancara itu emang krusial. Ini bukan cuma cara dapat info langsung dari sumbernya, data primer ya, tapi sering juga jadi pintu buat nemuin sumber data lain atau pakar lain yang relevan. McKinsey punya pendekatan yang sangat terstruktur buat ini, yang bisa kita pelajari. Kunci pertamanya, persiapan itu vital. Persiapan gimana tuh bikin daftar pertanyaan panjang gitu? Nggak harus panjang, tapi terstruktur. Mereka hampir selalu bikin panduan wawancara. Isinya daftar singkat pertanyaan kunci yang pengen dijawab. Ini bukan cuma buat nata pikiran si pewawancara loh. Idealnya panduan ini juga dibagiin ke narasumber sebelumnya. Kecuali ada alasan strategis ya buat nggak ngasih. Biar mereka bisa siap-siap dan ngasih jawaban yang lebih dalam. Oh, dibagiin sebelumnya, menarik juga. Bisa bikin narasumber lebih nyaman ya jadinya. Betul. Dan di panduan itu, jangan pernah lupa satu pertanyaan pamungkas di akhir. Ada nggak sih sesuatu yang penting yang menurut Anda perlu saya tahu, tapi saya lupa nanya? Pertanyaan ini sering banget mancing info berharga yang nggak kepikiran sebelumnya. Oke, dicatat pertanyaan jaring pengaman. Lalu pas wawancara jalan, apa yang paling penting? Kuncinya itu mendengarkan secara aktif sambil ngarahin dengan lembut. Pakai isyarat nonverbal kayak anggukan, kontak mata, atau gumaman suportif. Menarik. Buat nunjukin kalau Anda nyimak. Bahkan, jeda hening sesaat itu bisa efektif buat dorong narasumber terus ngomong. Tentunya Anda perlu jaga biar obrolan tetap fokus ke tujuan, tapi ya lakuin dengan peka sama suasana dan kenyamanan narasumbernya. Selain dengerin aktif, ada tips praktis lain nggak? Ada beberapa. Kalau memungkinkan, minta atasan narasumber, kalau relevan ya, buat bantu ngatur pertemuan. Ini sering naikin kesediaan sama keterbukaan mereka. Terus, wawancara berpasangan juga sering efektif. Satu orang fokus nanya, yang satu lagi bisa lebih konsen ngamatin bahasa tubuh, nuansa jawaban, sama bikin catatan detil. Jangan lupa juga sering parafrase atau rangkum ulang pemahaman Anda.
Jadi kalau saya tangkap benar, poin utamanya adalah buat mastiin nggak ada salah paham. Terus, gimana sama taktik Colombo yang katanya terkenal itu? Beneran dipakai? Hah, iya ya, taktik Colombo itu emang ada dan kadang dipakai. Idenya persis kayak detektif TV itu. Jadi setelah wawancara kayaknya udah kelar nih, Anda udah beres-beres atau mau pergi gitu, terus ajuin satu pertanyaan terakhir yang mungkin agak penting atau sensitif. Loh, kenapa gitu? Efeknya apa? Mereka bisa ngasih jawaban yang lebih jujur atau perspektif yang beda. Tentunya ini harus dipakai dengan bijak dan etis ya, jangan sampai kesannya manipulatif. Yang paling penting dari semua ini sih, hormati narasumber. Jangan perlakuin mereka cuma kayak sumber info aja. Gimana cara nunjukin hormat itu secara konkret? Ya, bangun hubungan baik dulu, jelasin tujuan wawancara secara transparan, kenapa info dari mereka itu penting, dan kalau bisa, tawarin sesuatu sebagai imbalan atau quid pro quo. Quid pro quo, maksudnya semacam ada udang di balik batu, tapi positif gitu ya, saling ngasih manfaat? Tepat. Itu penjelasan Bang Gulus. Bukan manipulasi, tapi pertukaran nilai yang adil. Mungkin Anda bisa nawarin buat bagiin ringkasan temuan umum dari riset Anda nanti, tentu jaga rahasia spesifik ya, atau kasih info lain yang mungkin berguna buat mereka. Ini bisa bangun hubungan jangka panjang. Semua tips ini kedengarannya berguna banget ya buat wawancara formal ala konsultan. Tapi gimana kita adaptasiin di lingkungan kerja sehari-hari yang mungkin lebih cair? Wawancara kan bisa jadi cuma ngobrol singkat di koridor atau pas makan siang gitu. Justru alumni McKinsey nemuin kalau skill wawancara ini sangat bisa ditransfer dan penting banget di luar firma. Tapi emang perlu adaptasi. Pertama, struktur tetap penting, meskipun nggak kelihatan. Ada alumni cerita kalau dia selalu punya panduan wawancara mini gitu di kepalanya, bahkan buat obrolan informal. Punya tujuan jelas sama beberapa pertanyaan kunci di benak, itu bantu mastiin obrolan jadi produktif. Konsistensi pendekatan itu membantu. Dan penting nih, segera dokumentasiin poin-poin penting setelahnya, meskipun cuma catatan singkat di HP. Jadi persiapan mental itu kuncinya ya, bahkan buat yang informal. Ada lagi? Kedua, dan ini mungkin pengingat buat kita semua ya, mendengarkan itu yang utama. Kebanyakan dari kita cenderung kebanyakan ngomong. Manajer yang efektif, kayak yang ditunjukin riset, itu pendengar yang jauh lebih aktif. Mereka pakai isyarat verbal, nonverbal buat benar-benar paham, bukan cuma nunggu giliran ngomong. Contohnya di Endorment yang ada tur, lihat, dengar, dan pelajari, pas mulai jabatan baru, fokus utamanya ya nyerap info. Lebih banyak kuping, kurangi mulut. Prinsip klasik tapi susahnya diterapin. Poin ketiga. Ketiga, bersikap peka dan manusiawi. Gaya komunikasi itu penting. Bangun koneksi personal dulu sebelum langsung nodong pertanyaan. Apalagi kalau topiknya sensitif. Francesca Brocket nekenin pentingnya mulai dari topik ringan buat bangun kenyamanan. Coba pahami juga apa agenda atau kepentingan narasumber dalam obrolan itu. Kayak refleksi Paul Friga, hubungan antar manusia itu sama pentingnya atau bahkan lebih penting daripada sekedar nyelesain tugas wawancara. Jadi singkatnya nih buat wawancara di luar konteks formal. Tetap siapin kerangka pikir, fokus dengerin aktif, bangun hubungan, dan peka sama situasi. Terus tindak lanjutin dengan benar. Kayak cerita admin senior pemerintah Jerman itu yang selalu bagiin panduan sebelum dan catatan ringkas sesudah wawancara buat konfirmasi. Itu kan ngebangun transparansi sama kepercayaan. Tepat sekali. Dan pola pikir yang perlu dikembangin itu, ngelihat setiap interaksi sebagai peluang wawancara potensial. Obrolan di pantry, rapat singkat, email semua bisa jadi sumber info berharga kalau kita dekatin pakai rasa ingin tahu sama skill dengerin yang baik. Baik, dari ngumpulin data primer lewat wawancara, mari kita geser dikit nih ke cara ngelola semua pengetahuan yang udah kekumpul. Ada istilah populer nih, manajemen pengetahuan atau knowledge management, KM. Ini sering jadi buzzword yang maknanya agak kabur ya. Apa sih sebenarnya inti KM dalam konteks McKinsey dan apa yang bisa kita pelajari? Inti KM itu sebenarnya gimana sebuah organisasi secara sistematis nangkep, nyimpen, bagiin, dan memanfaatkan pengetahuan kolektif yang dipunya orang-orang di dalamnya, plus dari pengalaman sebelumnya. Ini soal mastiin kalau pembelajaran itu nggak hilang gitu aja. McKinsey kuat banget di sini, tapi fokus mereka menarik. Lebih dari sekedar bangun database teknologi canggih. Jadi bukan cuma soal software atau intranet gitu. Bukan cuma itu. Bill Ross dari GE ngasih contoh bagus.
Dulu, di bawah Jack Welch, GE itu nekenin banget pembelajaran sama bagi-bagi best practices antar divisi lewat pertemuan rutin, diskusi tatap muka, sama program pertukaran orang. Teknologi yang ngedukung, tapi interaksi manusianya yang utama. Ini sejalan sama pendekatan McKinsey. Ide utama McKinsey di sini kan jangan menciptakan kembali roda atau don't reinvent the wheel gitu ya. Manfaatin kerjaan sebelumnya. Betul, itu salah satu pilar KM mereka. Mereka usaha keras buat modifikasi pengetahuan eksplisit, temuan riset, template analisis, presentasi, ke database terpusat. Ini sisi tahu apa atau know what. Mereka juga punya direktori internal detail soal keahlian tiap konsultan. Ini sisi tahu siapa atau know who. Jadi gampang nyari pakar internal buat topik spesifik. Kedengerannya ideal banget ya, tapi nerapin di organisasi lain pasti nggak segampang itu kan. Apa pelajaran dari para alumni? Emang lebih kompleks sih daripada sekedar beli software KM, ada beberapa wawasan kunci. Pertama, pikirin KM secara holistik. Ini bukan cuma proyek IT. Sukses KM itu bergantung sama 3 pilar yang saling dukung. Budaya, apa bagian pengetahuan itu diharapkan, dihargai, jadi norma. Infrastruktur, ada staf pendukung nggak? Struktur organisasinya fasilitasi nggak? Prosesnya jelas. Baru deh, teknologi. Database, intranet, alat kolaborasi. Semuanya harus sejalan buat dorong hasil bisnis yang nyata, bukan KM buat KM aja. Budaya lagi-lagi disebut jadi kunci ya. Menarik. Apalagi? Kedua, kembangin budaya respons cepat. Sebagian besar pengetahuan tacit yang berharga itu kan masih di kepala orang ya. Jadi, KM yang efektif butuh akses cepat ke orang yang tepat. Larry Rueveles nyebutin target ambisius McKinsey, waktu respons internal 24 jam buat permintaan info antar konsultan. Dorong budaya saling bantu dan responsif kayak gini, penting banget biar sistem tahu siapa beneran fungsi. 24 jam itu cepet banget. Nuntut komitmen tinggi ya. Ada poin lain? Ketiga, jangan lupain pengetahuan eksternal. KM yang baik itu nggak cuma lihat ke dalam. Organisasi perlu punya mekanisme buat aktif nyari dan gabungin best practices atau keahlian dari luar. Jim Bennett ngasih contoh gimana dia nggak ragu pakai konsultan luar kalau butuh keahlian spesifik yang nggak ada di internal. Dan yang terakhir, yang mungkin sering jadi masalah nih. Ya, ini krusial banget. Pastikan kualitas input. Prinsip GIGO atau garbage in, garbage out, sampah masuk, sampah keluar, itu berlaku banget di KM. Pengetahuan yang dikodifikasi di database itu harus akurat, relevan, tepat waktu, gampang diakses dan dipakai. Bill Ross nyorotin ini sebagai tantangan gede. Kalau database isinya info basi atau nggak jelas, orang bakal males pakai. Ini butuh sumber daya, waktu orang buat nyaring dan ngelola, plus insentif yang pas biar orang mau kontribusi konten berkualitas. Jadi, lagi-lagi balik ke budaya sama insentif ya. Kayak cerita soal Practice Olympics di McKinsey yang ngasih penghargaan ke tim yang paling efektif bagiin pengetahuan. Itu contoh nyata gimana budaya dibentuk secara aktif. Tepat sekali. Insentif, norma budaya, contoh dari pimpinan, sama ekspektasi yang jelas itu ibarat bahan bakar biar mesin KM beneran jalan dan ngasih nilai. Jauh lebih penting daripada sekedar kecanggihan softwarenya. Luar biasa. Setelah kita gali lebih dalam hari ini, jadi makin jelas ya kalau ngumpulin data secara efektif itu jauh dari sekedar kerja kasar nyari fakta. Ini tuh kombinasi dari pemikiran strategis di awal, keahlian wawancara yang dalam dan penuh empati, plus bangun sistem cerdas buat manfaatin pengetahuan kolektif yang udah ada. Intinya, gimana nemuin wawasan kunci itu tanpa tenggelam di lautan informasi yang makin banyak aja. Bener banget. Dan tentu aja, nilai sebenarnya itu muncul pas kita bisa nerjemahin data mentah itu jadi makna dan wawasan yang bisa ditindaklanjuti. Nah, ini bakal jadi fokus kita di pembahasan selanjutnya. Tapi dapetin data yang tepat, relevan, dan berkualitas, itu fondasi dasar yang nggak bisa diabaikan. Nah, dari semua teknik sama pola pikir yang kita bahas tadi nih, ada nggak sih 1 atau 2 hal yang paling berkesan atau kerasa paling relevan buat Anda terapin? Mungkin ide buat jujur diagnosis orientasi data di organisasi Anda. Atau jangan-jangan Anda tergoda nih buat nyoba taktik Columbo itu di obrolan informal berikutnya. Wah, banyak banget ya bahan renungan dari diskusi kita. Semoga ini ngasih perspektif baru juga buat Anda. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya, teruslah menggali lebih dalam.